Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang agung, Bapa yang baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada beserta kami, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Terima kasih untuk hari baru dan kesempatan yang Tuhan berikan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, urapi Roh Kudus supaya kami mengerti dan sungguh mentaati dengan sukacita apa yang jadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 10-11. Tertulis demikian. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus adalah nama yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Simon. Tadinya namanya hanyalah Simon, tapi kemudian Tuhan Yesus menambahkan menjadi Petrus. Sehingga seringkali kita menemukan ada tulisan Simon Petrus. Kata Petrus atau Petros dalam bahasa Yunani mempunyai arti batu atau batu karang. Dan ini diberikan kepada Simon oleh Tuhan untuk membuat Petrus teguh dalam imannya kepada Tuhan, untuk kuat dalam keyakinannya dan kesetiaannya kepada Kristus. Dan memang benar, pada kenyataannya, Petrus menjadi salah satu rasul yang berani melayani Tuhan dengan setia, berani menghadapi tantangan, tidak takut dengan ancaman. Bahkan ketika ia akan disalibkan, Petrus meminta agar dia disalibkan secara terbalik, karena dia merasa tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama seperti Tuhan Yesus. Petrus memberikan teladan sikap yang baik buat kita, saudara. Seluruh sikap hidupnya, pengalaman hidupnya menjadi pelajaran buat kita. Bukan hanya sikapnya yang kelihatannya baik dan positif, tapi dari kesalahan-kesalahan Petrus juga kita bisa belajar. Salah satu dari sikap yang salah dari Petrus tertulis di sini. Yohanes 18 ayat 10-11. Pada waktu itu Tuhan Yesus akan ditangkap dan kemudian diadili. Di saat itulah Petrus menghunus pedangnya, meletakkannya kepada seorang hamba imam besar yang bernama Malkus dan memutus telinga kanannya. Petrus emosi, dia marah terhadap orang-orang yang hendak menangkap Tuhan Yesus. Tapi emosinya agak sedikit terkontrol di sini, saudara. Kalau dia sungguh-sungguh emosi, bukan hanya telinga saja yang putus, tapi leher dari Malkus bisa putus. Petrus emosional, tapi dia tidak lepas kontrol secara sepenuhnya. Walaupun memang apa yang dilakukan oleh Petrus tidaklah baik, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan Malkus. Tuhan mengambil telinga Malkus yang terpotong dan menempelkannya kembali secara mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita mungkin secara tidak sadar bersikap seperti Petrus. Kita bersikap secara emosional dalam menghadapi suatu keadaan. Keadaan yang membuat kita marah, keadaan yang membuat kita sangat cepat ingin membalas atau melakukan sesuatu yang kita ingin kerjakan atau lakukan untuk menunjukkan ketidaksetujuan kita terhadap sesuatu. Kita bertindak impulsif, bertindak berdasarkan emosi,
bukan oleh hikmat. Kita mencoba untuk berjuang, melakukan apa yang kita bisa, tanpa menyadari bahwa kita sedang melawan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak punya pedang seperti Petrus pada waktu itu. Tapi pedang-pedang apa dalam tanda kutip yang kita punya pada saat ini? Mungkin kata-kata kita kasar, kita mengutuk orang lain, kita menyumpah serapahi orang yang kita benci, yang membuat kita kesal, menyumpah serapahi pemerintah kita, menyumpah serapahi tokoh-tokoh di Indonesia. Semua tindakan emosional itu, saudara, perlu kita sadari tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari renungkan kembali, koreksi diri kita. Apakah kita tunduk pada kehendak Tuhan, atau kita mengikuti keinginan dan emosi diri kita pribadi? Pengalaman Petrus, apa yang menjadi sikapnya dalam ayat ini, saudara? Biarlah kita ambil hal yang positif darinya, supaya kita bertindak seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Mulailah untuk selalu mengerjakan firman Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing, dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami, menolong kami untuk mengerti supaya kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh taat dan setia kepadamu. Seperti Petrus yang teguh dalam imannya, berapi-api dalam iman. Dan juga kami belajar dari Petrus supaya kami tidak mengikuti emosi kami, tidak terjatuh dalam hal-hal yang membuat kami justru berada di posisi berlawanan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Sertai kami dalam studi, pekerjaan, usaha pelayanan, dan dalam segala sesuatu. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan beri semangat baru, yang depresi Tuhan pulihkan pikirannya, yang sedang dalam persoalan Tuhan berikan pertolongan. Kami percaya, kami terima jawaban doa, kami terima lawatan dan mujizat dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.